Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 telah dibuka Sobat Akuntan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua orang yang selalu mengisi IAI Jatim TV. Halo, gimana kabarnya Mbak Fani? Halo Mas Agi, baik, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Tahun 2024 ada resolusi baru gak nih? Pasti ada dong Mas, resolusi tiap tahunnya. Semoga aja nanti terlaksana. Apanya yang terlaksana? Resolusinya. Oke, bolehlah. Sekarang satu lagi nih, orang yang selalu menemani saya, Mas Farhan. How are you today? Halo Mas Agi, alhamdulillah sehat. Mengawali tahun 2024 dengan semangat baru tentunya. Oke, mantap. Sip. Nah nih, Sobat Akuntan dan teman-teman yang ada di sini, kalian udah pada lihat video terbaru dari IAI Jatim TV belum? Nah, kita akan membahas nih mengenai pernyataan dari Pak Denny di podcast kemarin. Dan juga kita akan membahas bagaimana peluang karir akuntan di tahun 2024. Seperti ini nih, Pak Denny menyatakan pernyataannya. Ya, sudah digantui momok AI. Iya, betul. Ya. Tapi kalau boleh saya katakan bahwa AI tidak akan menggantikan akuntan, tetapi akuntan yang menggunakan AI akan menggeser akuntan yang tidak menggunakan AI. Saya menaruh harapan positif terhadap anak-anak muda sekarang itu. Kenapa? Karena mereka bisa akses informasi secara mudah, cepat, dan gratis, Mas. Betul. Buatlah kesalahan dalam hidupmu. Iya. Dari 100% milikmu, buatlah kesalahan 20%. Make room for errors. Izinkan dirimu berbuat kesalahan 20% aja. Nanti dampaknya lihat terhadap kesuksesan kalian di masa depan. Oke, gimana? Kalian sudah mengambil berapa persen untuk kegagalan kalian? Apakah sangat sedikit atau mungkin sudah di atas sekitar 20%? Untuk saat ini sih Mas ya, baru kepikiran sekarang kalau kegagalan kita itu nantinya bisa menjadi salah satu alat ukur gimana sih kita akan terbentuk di kemudian hari. Oke. Kalau dalam bahasa investasinya tuh gini, high risk, high return. Semakin banyak risiko yang kamu ambil, nantinya kembalinya juga akan besar loh. Kita akan belajar banyak hal dari kegagalan itu. Apa saja yang perlu dievaluasi, apa saja yang perlu kita ubah, sehingga itu akan men-trigger secara emosional untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah tapi nih Mas ya, muncul pertanyaan, seberapa lama sih nanti kita akan bangkit dari kegagalan itu? Bener sih ya, kita harus mencoba dan gak boleh takut gagal. Tapi ya itu tadi nih Mas yang ditakutin, berapa lama kita akan bangkit dan menjadi lebih baik nantinya? Sebentar, kalau itu sih menurutku kembali ke individu masing-masing ya. Seberapa keras kamu mau berusaha, seberapa berani kamu mengeksplor ilmu-ilmu baru, sehingga nanti itu akan memunculkan ide baru untuk kemajuan karirmu ke depannya. Bener, apalagi dengan fleksibilitas seorang akuntan saat ini ya teman-teman ya. Itu kan mempermudah kita para akuntan nih untuk mencari pekerjaan. Nah iya sih Mas ya, memang sekarang akuntan bisa masuk ke semua sektor. Berbagai faktor juga mendorong adanya tren peningkatan permintaan akuntansi ini. Dengan peraturan keuangan yang terus berkembang, kemajuan teknologi yang berkelanjutan, dan juga meningkatnya kompleksitas operasi bisnis telah menciptakan kebutuhan mendesak akan para profesional yang berpengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi ini, Mas. Tapi PR-nya kita tuh sebagai fresh graduate nih ya, kemarin aku sempat ngobrol kan dengan Pak Denny. Menurut beliau bahwa anak sekarang harus bisa mengimprove skillnya, harus bisa memiliki skill-skill lain sehingga mampu bersaing di dunia karir. Karena nih Van, dunia karir itu nggak seindah di TV-TV. Kita tidak punya nilai plus pasti akan ditendang. Waduh. Digantikan dengan akuntan lain yang mampu beradaptasi secara cepat, mampu memberikan inovasi untuk perusahaan, dan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Nah bener Mas, saya juga setuju banget. Tapi sekarang ini ya, dengan banyaknya peluang karir, terkadang masih aja ada yang menyepelekan akuntan. Dianggap hanya bertugas menghitung uang masuk, uang keluar, mencatat kas aja, membuat laporan keuangan. Padahal kan seorang akuntan gak terbatas pada bidang tersebut kan ya Mas? Itu dia, malah sebaliknya. Mereka, para akuntan, memainkan peran penting dalam membentuk keputusan strategis dalam organisasi. Wawasan yang diberikan oleh akuntan lebih dari sekedar pelaporan keuangan.
dan mempengaruhi pilihan-pilihan penting mulai dari perencanaan dan penganggaran, keuangan hingga keputusan investasi. Wait. Lalu dengan kemajuan teknologi saat ini nih, kan muncul tuh berbagai aplikasi, berbagai website yang membantu pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan, bahkan menganalisis laporan keuangan mereka. Lalu pertanyaannya, apakah kalian gak takut kalau semua itu akan menggantikan posisi kalian di masa depan? Ya gimana ya Mas ya, takut sih pasti banget. Apalagi baca di berita-berita nih Mas, kalau teknologi tiap harinya bahkan itu semakin update dan update terus menerus. Oke. Nah untuk saat ini tuh betul sih Mas yang dikatakan Mas Hagi ya, mereka ini AI ini mampu membuat laporan keuangan secara cepat. Tinggal input aja laporan keuangannya, nantinya akan mengikuti. Dan gak hanya laporan keuangan aja sih Mas, analisisnya pun mereka ini udah bisa, keren banget sih. Nah, itu lebih ke gimana kita dapat memanfaatkan AI itu sih, paham nggak? Jadi jangan dijadikan AI ini sebuah momok yang menakutkan buat para akuntan. Tapi gimana kita bisa menggunakan AI ini secara maksimal, dan itu akan mempermudah kita loh dalam bekerja sebagai seorang akuntan. Oh, jadi ini sudut pandangnya dirubah ya Han ya, tentang penggunaan AI ya Han ya? Betul, Oh. jangan terlalu takut dengan adanya AI. Bagaimana kita bisa memanfaatkan AI itu, kita yang memegang kendali, gitu Mas Hagi. Oh gitu. Nah nih teman-teman nih, poin yang kita dapatkan dari obrolan ini adalah satu. Jangan takut untuk mengambil resiko. Oke nih, yang kedua, Improve skill nih Mas Hagi. improve skill apa nih? Nah, improve skillnya itu ya, kalau khusus seorang akuntan biasanya kita tuh harus punya sertifikasi tambahan Mas Hagi. Misalkan kayak sertifikasi SAP, terus sertifikasi pajak Mas. Biasanya pajak itu privat A, B ataupun sampai C kayak gitu. Oh, jadi itu ya, nggak hanya kuliah nih ya, harus ada tambah-tambahan dari luar nih. Betul, tapi nggak hanya akademis sih Mas, kalau menurut aku banyak skill-skill yang bisa didapatkan seorang akuntan di luar akademik. Mulai dari gimana dia bisa beradaptasi dengan cepat, gimana mereka bisa bersosialisasi, pengalaman-pengalaman mereka itu bisa menjadi skill baru loh untuk para akuntan. Oke, 3. Memanfaatkan teknologi AI bukan dikendalikan oleh AI. Oh, jadi garis besarnya kalau ada teknologi baru, kita yang memanfaatkan teknologi bukan dikendalikan oleh teknologi, gitu nggak? Betul Mas Hagi. Oke, jadi gimana resolusi 2024 kalian sebagai job seeker teman-teman atau sobat akuntan? Take a risk for your experience atau masih susah move on sama si dia? Simak terus video sudut pandang kami selanjutnya hanya di IAI Jatim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.